kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Termagus CCR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadah, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang atau manusia seringkali mempunyai kecenderungan kurang sabar atau tidak sabar menunggu hasil sebuah usaha. Dan seringkali menjadi kecewa kalau hasil yang diperoleh itu kurang sebanding dengan waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan. Akibatnya adalah saudara-saudari bahwa hal-hal yang kurang produktif akan ditinggalkan. Apalagi di tengah budaya instan pada zaman kita yang sungguh sedang maju ini, saudara-saudari. Hal-hal yang lama memberi hasil akan kurang diminati. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, demikian pula dalam pewartaan Injil hari ini tentang kerajaan Allah. Pewartaan Injil tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, bukanlah sesuatu yang dapat mudah dilihat dan dirasakan hasilnya. Kepenuhan janji keselamatan itu bersifat sesuatu yang nanti akan dicapai, sesuatu yang akan terjadi ke depan, atau di dalam pewartaan Rasul Paulus dikatakan sebagai sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang diangankan, sesuatu yang dituju. Keselamatan anak-anak Allah memang meminta atau menuntut kesabaran, menuntut ketekunan, dan menuntut pengharapan yang besar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji sesawi dan ragi. Keduanya, baik biji sesawi maupun ragi, adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil. Tapi meskipun kecil, ketika sudah bersentuhan, bertumbuh, atau dicampurkan dengan sesuatu yang lain, dia akan memiliki dampak yang pelan-pelan terjadinya, tidak terjadi dalam sekejap. Biji sesawi kecil sekali, tapi ketika ditaburkan ke dalam tanah, dia akan bertumbuh, kemudian menjadi pohon, dan burung-burung di udara akan bersarang. Dari satu biji yang kecil, dia bertumbuh dengan pelan dalam proses menjadi sebuah pohon, kemudian memberikan manfaat bagi banyak burung atau apapun yang terbang. Demikian juga ragi, saudara-saudari. Kita tahu ragi itu sifatnya sangat kecil, tapi ketika sudah dicampurkan dengan adonan dari terigu atau apapun,
dia akan membuat terigu itu kemudian berkembang, siap untuk kemudian diolah, entah menjadi roti, menjadi kue, atau apapun. Tetapi itu tidak terjadi secara instan. Seringkali mesti menunggu berjam-jam, baru kemudian bisa dinikmati hasilnya. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ragi dan benih. Dua hal yang kecil dan tampak tidak berarti, tapi bisa memberikan hasil besar dan mempengaruhi banyak hal. Karena itu, bertekun dalam hal-hal yang kecil dan yang tampak membutuhkan waktu untuk memberikan hasil adalah keutamaan orang yang hidup menurut roh dan membiarkan dirinya dituntun oleh roh. Karena itu, saudara-saudara, kita diajak dalam atau bertolak dari Injil hari ini untuk beriman atau beragama itu dengan penuh ketekunan sekaligus kesabaran. Hal-hal yang kecil yang kita praktekkan dalam hidup beriman, yang nampak biasa, tetapi ketika itu dirawat, ditumbuh suburkan, dia pada waktunya akan kemudian memberikan dampak yang besar. Hidup beriman juga begitu, kadang-kadang dia berjalan dengan dinamika yang datar-datar saja. Tetapi saudari-saudara, apa yang sering kita lakukan, yang sering kita hayati, itu akan membentuk kita menjadi orang beriman seperti apa. Demikian juga keselamatan yang kita nantikan. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba instan, tapi sesuatu yang juga menuntut kesabaran, menuntut waktu dan pengorbanan, menuntut kita untuk sabar di dalam prosesnya. Karena itu, saudara-saudara, mari kita mencintai hal-hal yang nampaknya kecil, kita rawat, kita biasakan, pada waktunya akan memberikan dampak yang besar. Bunda Teresa dari Kalkuta bahkan menasihati kita, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar pada waktunya akan memberikan dampak besar kepada banyak orang. Itulah yang dilakukan Bunda Teresa, dan kita tahu dampak dari pelayanan kasihnya bagi orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang-orang cacat, mereka yang kurang beruntung, gelandangan, dan sebagainya. Segala sesuatu tidak dimulai oleh Bunda Teresa tiba-tiba dengan sebuah karya yang besar. Segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang kecil dan pada akhirnya memberikan manfaat dan dampak yang besar. Semoga kita diteguhkan untuk juga, saudari-saudara, membiasakan diri, membangun kesabaran, membangun ketekunan di dalam berproses. Jangan pernah berhenti untuk berusaha berproses. Jangan pernah patah semangat. Teruslah bertekun, rawatlah kesabaran. Pada waktunya segala sesuatu akan menjadi indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami, menuntun hidup kami melalui firman-Mu. Tumbuh kembangkanlah pengharapan kami dalam mengusahakan dan menantikan kepenuhan janji-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, seolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.